Ketua BEM UI, Melkisedek Huang, ini kemudian dia mengatakan bahwa kami siap menantang Anda semua, bakal calon presiden untuk hadir di UI, untuk kita kuliti isi kepala kalian, kami akan menyampaikan aspirasi kami dan kalau perlu mendebat semua argumen kalian. Itu yang kemudian ditantang oleh Ketua BEM UI. Nah, dengan ajakan itu, kemudian muncul di beberapa media mainstream, lalu Anies Baswedan dengan gercepnya langsung menyanggupi di akun media sosialnya di Twitter. Dia langsung mengcapture berita itu, lalu kemudian dengan balasan, yuk kapan katanya. Nah ini kan kemudian oleh pendukung-pendukungnya di framing bahwa Anies lah yang paling bernyali. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Anies Baswedan yang saking nganggurnya langsung gercep menyanggupi ajakan debat dari BEM UI. Memang ya, setelah MK ini kemudian merevisi Undang-Undang Pemilu tahun nomor 280. Ini kan yang memperbolehkan, akhirnya direvisi memperbolehkan tempat atau kantor pemerintah dan tempat kantor pendidikan ini diperbolehkan untuk melakukan kampanye asalkan mendapatkan izin dari yang memiliki tempat yang penanggung jawab tempat yang digunakan untuk kampanye itu, lalu kemudian syaratnya lagi juga meninggalkan seluruh atribut partai politik. Nah, dengan ini kemudian BEM UI mengajak atau menantang seluruh bakal calon presiden untuk berdebat. Bahkan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang, ini kemudian dia mengatakan bahwa kami siap menantang Anda semua, bakal calon presiden untuk hadir di UI, untuk kita kuliti isi kepala kalian, kami akan menyampaikan aspirasi kami dan kalau perlu mendebat semua argumen kalian. Itu yang kemudian ditantang oleh Ketua BEM UI. Nah, dengan ajakan itu, kemudian muncul di beberapa media mainstream, lalu Anies Baswedan dengan gercepnya langsung menyanggupi di akun media sosialnya di Twitter. Dia langsung mengcapture berita itu, lalu kemudian dengan balasan, yuk kapan katanya. Nah ini kan kemudian oleh pendukung-pendukungnya di framing bahwa Anies lah yang paling bernyali. Karena apa? Karena BEM UI ini kan menantang. Kalau memang berani, kalau memang bernyali, kita tantang kalian untuk berdebat, adu argumen di debat Pilpres. Anies kemudian menyanggupi, yuk kapan? Oleh pendukungnya di framing, dia yang paling bernyali, Anies lah yang paling bernyali, Anies lah yang paling berani untuk menyanggupi ajakan debat BEM UI. Padahal sebetulnya bukan dia yang paling bernyali, dia yang paling nganggur. Tapi kalau di antara tiga debat, di antara tiga calon presiden ini, yang paling nganggur kan Anies. Ganjar Pranowo masih sibuk dengan menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur Jawa Tengah nanti sampai tanggal 5 September. Lalu Prabowo Subianto sekarang juga masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Meskipun banyak nganggurnya sebetulnya. Tapi kan masih menjabat. Dan Anies Baswedan ini yang paling nganggur. Dan kenapa kemudian dia menyanggupi ini? Dia menyanggupi karena apa? Karena memang dari Partai Nasdem sendiri, dari Anies sendiri juga sudah kehabisan bahan bakar untuk keliling ke sana kemari. Coba kalau kita lihat sekarang, sudah nggak pernah lagi dia jalan-jalan kemana-mana dengan jet pribadi dan sebagainya. Memang ada kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali dia datang ke sana, tapi nggak semasif dulu ketika Johnny Plate belum ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah kenyataannya kan seperti itu. Ketika dia kemudian Johnny G. Plate sekarang sudah jadi tersangka karena kasus korupsi BTS, kemudian ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah ini kan memang dananya sudah mulai berkurang, sudah mulai tidak seperti dulu, sudah tidak menggunakan jet pribadi lagi, kemudian juga nggak semasif dulu, dan sekarang seolah-olah seperti kehabisan bahan bakar. Apalagi kayaknya sudah mentok di situ-situ aja, cawapres juga belum ditentukan, makanya dengan adanya momen ini kan dijadikan sebagai suatu pelecut, wah mumpung ada ajakan nih, gratis lagi. Jadi kita akan datang ke sana demi apa? Demi untuk menaikkan elektabilitasnya, menaikkan popularitasnya, menaikkan namanya lagi.
Apalagi kalau kita melihat di beberapa lembaga survei ini, Anies selalu ada di peringkat ketiga, selalu ada di bawah. Karena memang sudah start di awal duluan, nyolong start duluan, sudah ngegas, sampai sekarang kemudian dia nggak ngapa-ngapain lagi, tapi suaranya tetap kayak gitu-gitu aja. Dan sekarang juga jarang menjadi pemberitaan. Bahkan saya pribadi, kemudian juga beberapa teman host dari Siwot TV juga jarang sekali memberitakan Anies Baswedan. Nah, ini sebetulnya juga males sebetulnya. Tapi nggak apa-apa lah, sekali-sekali kita kasih lah pembahasan sedikit tentang Anies Baswedan. Kasihan soalnya, kalau misalkan kelamaan nggak diberitain, ntar hilang suaranya. Makanya dengan seperti ini, kemudian dia menyanggupi, yuk kapan? Ini kan menandakan bahwa memang dia saking nganggurnya, saking nggak ada kerjaannya, dan jadwal kampanye juga agak tersendat. Dengan adanya momen ini semakin menegaskan bahwa dia memang ahli menata kata. Apalagi ketika dulu dia pernah mengatakan kalau diajak adu lari, saya pasti kalah, pasti nyerah. Tapi kalau diajak adu gagasan, ayo katanya. Dan ini kayaknya ini panggungnya dia. Dan pasti nanti ketika memang ini terrealisasi, juga yang diomongin pasti banyak yang muter-muter. Nah, inilah yang kemudian membuat kita menjadi semakin meyakini, terutama saya, bahwa memang Anies Baswedan ini kalau dibilang masalah gagasan, bukan gagasan yang benar-benar murni datang dari pikirannya dia, bukan. Karena memang dia ini orangnya konseptual, sangat matang di konsep, tapi ketika eksekusi gagal total, seperti yang ada di DKI Jakarta ketika dia memerintah selama 5 tahun dulu. Dan kalau kita melihat rekam jejaknya di DKI seperti itu, ya memang amburadul semua. Konsepnya memang bagus, karena dia memang seorang akademisi, bukan seorang praktisi. Dia seorang akademisi. Konsepnya bagus, kemudian dieksekusinya nol besar, gagal total. Bahkan kalau kita mengingat kemarin, ini sedikit mengingat ya, beberapa waktu yang lalu ketika Anies Baswedan ini konsepnya untuk pembangunan jalan tol, warga yang kemudian memiliki lahan, ini jangan dibeli lahannya, tapi disewa, dipakai, nanti mendapatkan dividen atau mendapatkan bagi hasil dari pemasukan yang didapatkan dari jalan tol itu. Jadi dia merasa memiliki, bukan dibeli oleh negara. Nah, ini konsep apa lagi? Ini benar-benar konsepnya nggak masuk akal. Memang secara ngomong dia seolah-olah ini bagus. Jadi warga ini nanti tanahnya bukan dibeli oleh negara, tapi disewa, kemudian diberikan dividen. Nanti pembagian hasil, berapa persen. Nah, inilah, jadi dia akan memberikan janji-janji palsu, memberikan bualan yang seolah-olah ini nantinya akan bagus. Padahal sebetulnya secara praktek, nol besar. Nanti pastinya akan gagal total. Nah, sekarang balik lagi ke masalah debat ini. Mungkin untuk Ganjar Pranowo atau mungkin juga Prabowo Subianto, mereka pasti akan menyanggupi debat kapanpun. Terlebih nanti mereka sudah selesai dengan masa jabatannya. Misalkan Ganjar Pranowo selesai dengan jabatan gubernurnya pada tanggal 5 September, kemudian Prabowo Subianto ketika memasuki masa kampanye, dia cuti dari Menteri Pertahanan. Kemungkinan itu akan terjadi, dan di sanalah nanti kita bisa melihat bagaimana sepak terjang atau bagaimana konsep, gagasan, isi pikiran dari para calon presiden ini bisa disaksikan oleh masyarakat tentunya. Juga kalau perlu BEM UI atau seluruh elemen mahasiswa yang lain, silakan kalian mendebat, silakan kalian menguliti isi kepala dari bakal calon presiden kita. Lalu kalau perlu merontokkan argumen mereka, mendebat argumen mereka, itu nanti ada waktunya. Kalau sekarang kenapa hanya Anies yang menyanggupi itu? Ya karena bukan karena dia yang bernyali. Sekali lagi saya bilang, karena dia yang paling nganggur. Jadi untuk BEM UI, kalau misalkan mau mengundang ini, sabar, ditunggu sebentar. Sebentar lagi, jangan sekarang. Kalau sekarang sih memang cuma Anies yang menyanggupi. Tapi kalau nanti setelah Ganjar Pranowo selesai dari masa jabatannya, kemudian juga Prabowo Subianto akan cuti dari jabatan sebagai menteri, itu silakan diundang. Silakan, bahkan kalau perlu kerjasama dari BEM mahasiswa seluruh Indonesia untuk mendebat 3 bakal calon presiden. Dan di sana nanti akan terlihat siapa capres yang punya gagasan, punya visi misi, punya pandangan ke Indonesia ke depan, bukan hanya capres yang dompleng
dari ketenaran Presiden Jokowi, apalagi cuman capres yang cuman jualan kata-kata. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.